senyumnya. Karena ciri khasnya Pak Yulis ini adalah senyumnya gitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan perkenalkan diri dulu. Narasumber kita di hari yang baik ini telah hadir di hadapan kita seorang guru hebat, seseorang yang luar biasa. Ya, ternyata baru di-shot sama Bu Fitriaton Bu Restu itu, tapi Bu Restu ternyata mios depannya. Ya, Bu Fitri langsung stop Bu, stop kayak gitu tadi. Tapi mohon maaf Bu Restu tidak berso, mohon maaf. Ini sebagai selingan aja, jadi ada selingan-selingannya kan lebih bagus. Iklan lewat. Karena segala sesuatu kita tanpa iklan gambar juga kok. Dulu waktu kita nonton TVRI tanpa iklan gambar. Nah hari ini pun juga ada iklannya. Begitu ya Bu Fitri ya. Jadi anggap saja santai itu iklan lewat. Saya ulangi karena tadi ada iklan. Saya perkenalkan narasumber kita, guru hebat dari SD Negeri 2 Kutayasa, di mana SD ini adalah SD yang ada di apa ya? Di desa ya. Kalau saya katakan di desa, desanya aja agak dalam. Tidak di pinggir jalan raya, agak dalam, tetapi ternyata menyimpan suatu berlian yang luar biasa, yaitu Bapak Tri Yulis Setiawan, Sarjana Pendidikan. Isin, rada isin kayaknya. Mengajar kelas berapa Pak Yulis? Alhamdulillah kelas 6. Kelas 6 ternyata. Tadi juga saya lupa tidak menanyakan Mas Yulis ini lahirin dino opo, tanggal berapa, itu lupa, tahun berapa. Kalau tahunnya 95 ya Mas Yulis? 95. 95. Kalau tahunnya saya hafal betul kalau tahunnya. Karena ini anak saya ini. Dengan saya selisihnya berarti 23. Anak Mas. Jadi nek kono kita kapak-kapak kayak kita nggak bawa anak. Gitu. Gitu ya. Di sini juga banyak anak-anak saya. Nah, kemudian beliau ini sudah mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat atas inisiatif sendiri. Luar biasa. Bapak Ibu ingin melihat seperti apa video yang sudah dikirim? Ingin melihat? Ya. Sebagai awalan saya pengen Pak Yulis menayangkan video yang sudah diupload di YouTube agar teman-teman nanti bisa lebih paham lagi janjane Pak Yulis ki apa sih dikirim kok bisa jadi juara 1. Ya, tolong dipersiapkan Pak Yulis. Ini di Mas Aris bisa ditarik Mas Aris. Ya ini, kalau ada narasumber yang pria bisa membantu kita. Tadi saya katakan narasumbernya sekaligus sebagai panitia. Karena nggak mungkin ibu-ibu akan naik-naik seperti ini. Tetapi kita mempunyai teman-teman kita yang handal bisa menjadi apapun. Ya, ini patut dicontoh oleh kita semua. Silakan disimak video yang sudah diupload di YouTube oleh Bapak Tri Yulis Setiawan yang mampu membawa Bapak Tri Yulis Setiawan sebagai juara 1, di mana nanti tanggal 29 sampai 2 Desember akan melaksanakan kegiatan yang sama di Jakarta. Alhamdulillah. Bisa diperhatikan? Manggo apa? Bluetooth ke sini. Dari sana Mas, dari laptop. Semangat menyaksikan. Kita tahu setiap siswa yang berada di kelas kita adalah individu yang unik.
Kalau kita melihat YouTube seperti ini, termasuk literasi apa? Bukan. Termasuk. Literasi. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan bakat, termasuk dalam hal bermain. Masihkah Bapak Ibu ingat permainan monopoli? Ya, benar. Permainan monopoli yang dulu sempat ramai di generasi kita, jarang sekali terlihat saat ini dimainkan oleh anak-anak kita. Pernahkah Bapak Ibu menjadi bank? Atau pernahkah Bapak Ibu menjadi tuan tanah dalam permainan tersebut? Istilah yang tidak asing bukan? Permainan papan seperti monopoli tidak hanya menyenang, tetapi juga permainan monopoli bisa menjadi media pembelajaran yang efektif. Permainan ini dapat membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kerjasama. Melihat potensi ini, saya memiliki gagasan untuk mengembangkan permainan monopoli agar lebih edukatif dalam penggunaannya. Dalam pengembangannya, saya mulai dengan mengembangkan aplikasi Quiro atau yang saya sebut dengan Quiz Randomization Organizer. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat asesmen saya ketika bermain monopoli dilaksanakan. Aplikasi ini akan memberikan pertanyaan, perintah, atau instruksi secara random yang bisa disesuaikan dengan TP atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh guru kepada pemain monopoli dari sebuah QR code. QR code saya sisipkan dengan menempelkan pada media monopoli seperti kartu aset, kartu kesempatan, dan kartu dana umum. Sebelum bermain, pemain diberi kesempatan untuk mempelajari materi yang akan digunakan dalam permainan monopoli. Materi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh guru saat itu. Kegiatan pembelajaran bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Agar permainan bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka beberapa aturan dirubah agar lebih menantang dan edukatif. Misalnya, pemain hanya boleh membeli properti seperti kartu tanah, rumah, dan hotel hanya jika bisa membayar dan menjawab pertanyaan dari Quiro. Pemain yang secara kebetulan berhenti di salah satu aset milik pemain lain, maka dia berhak untuk menjawab pertanyaan dari Quiro. Jika berhasil menjawab, maka akan dikenakan bebas sewa. Sedangkan jika tidak bisa menjawab, maka akan dikenakan sewa bergantung pada kondisi aset saat itu. Di akhir permainan, pemain akan melakukan hitung aset untuk menentukan siapa pemenangnya. Aset yang telah dikumpulkan memiliki nilai yang berbeda. Misalnya, kartu tanah dihargai sebesar 1000 poin per kartu. Aset rumah dihargai sebesar 2000 poin per unit. Dan aset hotel dihargai sebesar 4000 poin per unit. Jadi testimoninya saya cuilan-cuilan kertas gitu. Saya tempel aja gitu. Tapi yang nulis anak langsung. Iya, jadi saya nggak nyeting, nggak apa, alami saja gitu. Ini salah satu poin lebih sebenarnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. agar terlihat lebih Di alami sini saya selaku testimoni. kepala sekolah akan memberikan testimoni terkait pengembangan permainan monopoli menggunakan aplikasi Quiro. Aplikasi Quiro menghasilkan permainan monopoli yang lebih edukatif. Aplikasi Quiro memberikan pengalaman yang lebih nyata. Permainan monopoli dimodifikasi dengan menempatkan wawasan sebagai modal utama untuk mendapatkan aset selain uang. Dengan aplikasi Quiro, permainan board game seperti monopoli dapat digunakan untuk melakukan asesmen pembelajaran dengan dikaitkan pada tujuan pembelajaran yang telah diajarkan sebelumnya.
melalui aktivitas menjawab pertanyaan yang muncul dari aplikasi untuk bisa mendapatkan aset dalam permainan monopoli. Aplikasi Kuiro membuat permainan board game jadi bukan sekedar hiburan semata. Selain melatih berpikir kritis dan kemandirian siswa, konten dan nilai-nilai edukatif bisa disisipkan pada aturan permainan board game. Semoga dengan hadirnya media pembelajaran ini mampu menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah aksi yang telah dilakukan memberi dampak yang sangat signifikan dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dapat memantau proses pembelajaran sembari bermain monopoli bersama anak-anak. Proses diskusi yang seringkali tidak ditemukan dalam pembelajaran klasikal justru muncul saat bermain monopoli. Aktivitas saling mengingatkan tentang materi yang telah dipelajari banyak ditemukan saat permainan monopoli dilakukan. Tidak hanya materi, siswa juga berlatih untuk mengatur keuangan secara efisien, berspekulasi dalam mengumpulkan aset ataupun properti, dan menimbang resiko serta keuntungan dari aset tersebut. Kemampuan berpikir kritis muncul dalam menyusun strategi untuk mencapai kemenangan di akhir pertandingan. Dengan sistem seperti ini harapannya dapat membuat pemain berpikir bahwa untuk mendapatkan aset yang banyak, maka pemain harus berusaha untuk menguasai materi pembelajaran saat itu, bergantung pada tujuan pembelajaran yang akan dipakai dalam permainan. Terima kasih. Aplikasi apa sih? Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Mas Julis, kalau tadi kita melihat penayangan tadi itu sangat menarik sekali. Namun sebelum saya bertanya ke Mas Julis, bagaimana kesan Bapak Ibu semua? Bisa tidak ya? Keren ya? Kira-kira bisa tidak kita? Belum. Saya yakin pasti Bisa. Makanya kita belajar. Kok saya nggak bisa ya merapat ke Pak Yulis? Pak Yulis gimana sih caranya? Nah, sebelum berlanjut saya ingin tanya. Kemarin Pak Yulis juara 1, hadiahnya apa Pak Yulis? Uang. Uang. Hadiahnya bantuan dari pemerintah, Bu. Ya, bantuan dari pemerintah sebesar teman-teman nanti akan kepengen dapatnya 7 juta. Alhamdulillah. Ya kan? Berapa bulan itu? Bu Lastri dapat berapa? Tanya. Dapat berapa? Pokoknya dari Mbok Jaluk. Bu Lastri ya nomor loro ya melorot loro. Kenapa ini nggak dipakai Pak Yulis? Oh, itu saya berikan ke istri, Bu. Sayang istri kan begitu ya. Iya. Kalau saya kayaknya nggak sayang suami, sayang suami. Tak pakai sendiri. Jadi setiap juara akan mendapatkan smartwatch. Alhamdulillah. Tambah pengen kan? Pengen nggak? Kalau sudah pengen murah. Menyerah sebelum bertanding. Ini seperti Saya juga gitu, Bu, dulu. dulu juga begitu. Toh Pak Yulis juga aku ya ora percaya kalau Oke. mau gitu loh. Saya juga Iya. nggak percaya kalau mau maju. Itu percaya pertama kali tidak percaya diri karena apa? Wah ning kono mesti padha pinter-pinter kabeh kayak gitu. Iya, Saya kan? juga tidak menyangka loh Pak Yulis sampai di titik itu. Alhamdulillah puji syukur yang luar biasa. Ternyata doa dari teman-teman itu akan membuat segalanya menjadi lebih dimudahkan. Tidak menyangka pada saat kami mengirim naskah dan mengirim video dalam bentuk YouTube, itu kami tidak berpikir untuk menjadi sang juara. Apakah Pak Yulis berpikir untuk menjadi sang juara? Jujur saya pesimis. Pesimis. Karena dari sebelum-sebelumnya saya sering kali ikut
perlombaan di kabupaten dan tidak pernah juara. Oke. Tidak pernah juara di tingkat kabupaten, akhirnya pesimis langsung naik jeder ke tingkat provinsi. Tapi saya juga beruntung karena artinya BPGP Jawa Tengah itu memberikan peluang yang sama. Coba kita bayangkan kalau BPGP itu hanya memberikan peluang pada guru juara 1 kabupaten, maka saya tidak akan sampai di titik ini gitu. Jadi artinya kesempatan itu selalu ada. Kalau begitu adakah kesempatan bagi mereka-mereka Pak Yulis? Sangat ada. Sangat. Alhamdulillah. Saya Itu yakin perlu disyukuri juga. Artinya kita bisa bersaing langsung secara istilahnya itu tanpa harus tingkatan yang perlu dilalui, bisa langsung ke provinsi. Itu satu bentuk kenikmatan juga sih. saya yakin di antara sekian teman-teman itu ada rasa penyesalan Pak Yulis. Kenapa kemarin tidak ikut ya? Ternyata Bu Dasri saja yang kayak gitu bisa juara gitu. Saya tuh kalau cuma seperti Bu Dasri bisa lah lebih di atasnya. Apalagi Pak Yulis. Ya, Pak Yulis ini guru tahun 2019. Pengalamannya gede awak dewi. Banyak kita. Tetapi apa sebenarnya? Ada kemauan di situ, kemampuan nomor loro. Betul ya Pak Yulis ya? Ya, yang kedua itu di containing. Jadi kementerian itu sekarang lagi suka banget guru-guru yang buat konten pendidikan. Nah, jadi saya percaya Bapak Ibu semua di sini tuh guru-guru yang hebat, pengalaman sudah tidak diragukan. Apalagi ini anak usia dasar ya, anak usia dini ya, bukan dasar, dini ya. Jadi itu malah biasanya kreativitasnya lebih matang Bu, kalau guru-guru PAUD. Karena kakak saya juga guru PAUD dan kemarin ikut juga, tapi gugur di 10 besar. Mungkin. Kalau dikatakan ini sebagai seseorang yang makan asam garam, ya itu setengah lautan mesti makan Mas. Oh, lebih Bu. Setengah lautan samudra Lebih. Indonesia itu sudah dimakan. Karena usia kita sudah di atas 40 lebih, berarti kalau masa kerja ya tinggal, kalau kita masa kerja 40 tahun kan 2 tahun lagi, 20 tahun lagi. Artinya apa, separuh samudra India disedot garame. Gitu. Kira-kira mampu lah yang nyedot setengah laut samudra Indonesia. Nah, kalau tadi Pak Yulis mengatakan pesimis bahwa akan mengikuti kegiatan ini, apa yang menjadi motivasi pertama Anda di dalam mengikuti kegiatan ini Pak Yulis? Kalau saya pribadi sih karena sudah berkali-kali kalah di kabupaten, jadi saya ingin membuktikan gitu aja. Ya karena ya itu tadi saya sempat frustasi Bu, sekitar 3 kali lah, 4 kali ikut perlombaan di tingkat kabupaten itu belum pernah lolos. Jadi masa sih tidak ada kesempatan lain gitu kan. Alhamdulillah BPGP itu membuka jambore GTK yang sifatnya itu dibuka seluas-luasnya. Artinya kan saya bisa langsung ikut dengan modal saya sendiri. Bahkan kemarin itu Bu Lastri sampai istilahnya judek sama saya. karena seringkali ya itu tadi saya kadang agak bandel Bu kalau suruh lomba, itu tadi buah dari rasa frustasi saya, akhirnya saya agak malas gitu. Lomba-lomba tak tahu menang. Ya itu tadi. Jadi kalau saya ditanya motivasinya sih ya cuma pengen pertama nyoba Bu. Saya pengen nyoba karena Jambore itu sudah berjalan dari 2023 ya Bu, kalau tidak salah ya. Ya, Jambore. 2023 ini pelaksanaan yang kedua 2024, dan sebenarnya tujuannya itu menurut saya baik karena ini satu bentuk apresiasi BPGP kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Ini dilaksanakan di semua provinsi Bapak Ibu, dan hadiahnya sama, tidak ada yang beda. Kemarin saya dapat informasi dari BPGP Lampung yang terbaik 1 juga hadiahnya sama. Artinya BPGP itu sudah meratakan bahwa apresiasi untuk guru di seluruh Indonesia itu penting. Wadahnya apa? Jambore GTK, dan itu tidak melalui proses seleksi kabupaten.
Artinya apa? Lawan terbesar kita sudah bukan birokrasi lagi, tapi siapa? Diri kita sendiri. Begitu. Tangan ya, Pak Julius. Kalau berbicara tentang lomba, kalau kita orientasinya juara, maka suatu saat kita akan kecewa sebenarnya. Ya, karena kalau tidak juara, seperti tadi disampaikan oleh Pak Yuli, saya kecewa sebenarnya. Sudah berkali-kali ikut lomba di tingkat bawahnya, itu ternyata saya tidak pernah juara, dan akhirnya saya mupus, saya sudah tidak mau ikut juara lagi. Ternyata ini dibuka kesempatan yang seluas-luasnya. Demikian juga dengan saya sebenarnya dari awal itu tidak menyangka, karena saya hanya memberikan motivasi kepada teman-teman. Saya mengajak teman-teman, ayo mangkat, ayo mangkat, ayo mangkat. Nah, karena saya mengajak, maka saya harus berusaha untuk bisa mengikuti kegiatan itu. Mosok ngajak awak dhewe ketinggal. Ya. Jadi teman-teman ini juga harus dipahami. Kalau kita mengajak, maka kita jangan tinggal di tempat. Nanti dionekke koyo apa? Manol bis. Ya kan? Manol bis masuk Jakarta Pulau Gadung. Awak dhewe ora melu. Nah, saya tidak mau. Kita guru ya. Maka sekali kita mengajak seseorang, maka kita harus ada di dalam komunitas itu. Nah, Mas Julis, ini Mas Julis kan membuat suatu aplikasi pembelajaran ya, namanya aplikasi ya? Ya, aplikasi untuk membantu asesmen. Ya. Apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran? Ya, karena ini sifatnya itu pengacak ya, jadi saya sudah menerapkan ini untuk semua mapel saya. Ya, jadi ya yang penting yang kita masukkan itu adalah TP, tujuan pembelajaran. Artinya tidak terbatas mata pelajaran. Nah, jadi sistem kerja aplikasi yang saya buat itu, dia itu mengumpulkan bank soal yang kita buat dalam sebuah Google Spreadsheet. Tahu Google Spreadsheet Bapak Ibu? Yang biasa kayak Excel itu loh. Nah, itu nanti kita input di situ soal sebanyak mungkin. Nah, nanti di aplikasinya itu kita pilih seleksi mana soal yang akan kita tampilkan di permainan monopoli. Nah, nanti komputer itu akan mengacak secara random. Jadi nanti kan kadang kita kalau buat kartu soal monopoli atau misalkan ular tangga dikasih soal kan kita buat di secari kertas gitu ya Bu. Nah, itu saya buat dalam bentuk digitalnya berupa QR code yang nanti ketika di scan dia itu akan menunjukkan soal. Dan soal itu satu QR code itu bisa berisi lebih dari satu soal walaupun di scan berulang-ulang. Jadi keuntungannya satu lebih irit, yang kedua lebih efisien karena guru tidak perlu lagi guntingi kertas, ditulisi soal, gunting lagi, tulis lagi. Cuma nempel QR code saja di media yang ingin kita pasang asesmen. Nanti tinggal di-scan pakai aplikasi, keluar soal yang kita inginkan. Ya, jadi sangat efisien dan efektif begitu Bu Lasri. Oke. Nah, Pak Yulis, kita di dalam mengikuti kegiatan ini, di dalam naskah kita kan harus kita cantumkan tentang STAR. STAR itu adalah situasi, S-nya, T-nya tantangan, A-nya aksi, dan R-nya adalah refleksi. Nah, kalau melihat SD atau murid-murid kelas 6 yang menggunakan ini, itu pasti sebelumnya ada situasi yang ada di SD 2 Kutayasa. Seperti apa Pak Yuli situasinya? Ya, jadi situasi yang saya hadapi di sekolah itu karena kemarin itu kan sempat ada guru yang ikut P3K lolos dan dia ditempatkan di sekolah yang berbeda. Maka yang terpengaruh atau terdampak itu pasti jumlah gurunya. Nah, karena jumlah gurunya kurang, kita akhirnya igar-igar Bu. Jadi kayak lokeran gitu. Nah, di kelas yang kosong itu, kelas 4 itu posisinya nempel dengan kelas 6. Nah, otomatis saya yang paling dekat kan. Nah, seringkali saya harus ngisi 2 kelas.
ke kelas 6, ke kelas 4, ke kelas 6, ke kelas 4. Nah, kalau saya beri asesmen formatif kadang cepet banget. Saya lagi ngisi di kelas 4 materi, kelas 6 sudah tak kasih soal, ada yang tanya, "Pak Guru sudah selesai?" Aduh, cepet temen ya. Akhirnya kan pelajaran itu tidak berlangsung efektif. Jadi saya berpikir saya cari permainan yang dia itu tidak digital tapi dibantu oleh digitalisasi. Nah, saya ambil monopoli karena kalau kita main monopoli kan biasanya lama Bu, butuh waktu lama. Nah iya, jadi saya modelnya kelas 6 tak kasih pelajaran dulu, ya kan, tak kasih latihan soal. Nah kalau sudah kira-kira bisa, saya beri monopoli, soalnya sudah saya siapkan malamnya itu sudah saya siapkan. Jadi nih silakan main monopoli, Pak Guru ngisi kelas 4. Gitu, jadi seringnya kayak gitu. Nah itu situasi yang ada seperti itu. Jadi memang kalau dibandingkan dengan peserta-peserta yang lain, situasi yang saya hadapi itu agak nyeleneh sih, karena ya sebatas kelasnya kurang dan kosong gitu. Artinya kesimpulannya, kreativitas itu muncul karena adanya keterbatasan, ya. Kadang-kadang juga karena keterpaksaan juga, kadang-kadang. Iya. Oke, jadi ternyata keterbatasan akan menimbulkan kita semakin kreatif, semakin inovatif. Nah, Pak Yulis, kita sudah tahu situasinya. Dalam hal ini apa sih tantangan-tantangan yang dirasakan oleh Pak Yulis, yang dimana Pak Yulis akhirnya mengambil aksi ini? Untuk tantangan jelas Bu, waktu ya, karena waktu yang saya dapatkan untuk mengajar 2 kelas yang berbeda itu kan sama dan itu berjalan bersama. Jadi maka kita harus benar-benar mengelola waktu yang baik dan bagaimana caranya agar waktu itu tidak terbuang. Karena kalau saya pakai misalkan saya pakai media monopoli yang belum saya pakai Quiro, itu kan nanti soalnya sangat terbatas. 10 soal kalau sudah dijawab dan itu pasti ditengeri istilahnya bahasa Jawa, kartu kayak soalnya gini, kartu soalnya ini, nah kan gitu. Nah kalau pakai Quiro kan mereka nggak bisa nebak, oh ini soalnya apa ya nanti yang keluar. Nah itu tantangannya di situ. Jadi pasti jelas waktu. Kemudian yang kedua itu tantangan untuk saya pribadi, memang pembelajaran itu kalau di kelas saya sedang mencoba untuk mengurangi interaksi siswa dengan gawai. Jadi saya mengembangkan alat asesmen yang dia itu penggunaan gawainya tidak terlalu dominan. Karena yang sedang tren sekarang kan penggunaan gawai secara dominan. Nah, kalau saya pribadi agak nyeleneh, saya pengen permainan konvensional namun didampingi dengan teknologi, begitu. Jadi teknologi itu bukan sebagai pedoman utama tapi sebagai tools atau alat saja. Sehingga karena permainan monopoli itu kan banyak soft skill yang dilatih, manajemen keuangan, kemudian pertimbangan resiko, ya kan, kemudian penjumlahan dan pengurangan, itu kan pasti dipakai semua. Jadi mereka suasananya bermain tapi juga bisa mengasah soft skill dan kemampuan dasarnya, begitu. Terima kasih. Ini kan seperti kita nonton di TV ya. Saya sebagai apa ini? Host. Siapa itu Sihab itu ya? Najwa Shihab. Sulastri Shihab. Apa Lastri Shihab? Nah, ini kan suatu aplikasi yang tidak semua orang bisa melakukan ya Pak Yulis. Ini Pak Yulis merancang ini selama berapa bulan dan sudah mulai dilakukan sejak kapan? Terima kasih Bu. Jadi ini yang belum semua orang tahu, bahwa untuk saya pertama kali memikirkan dan merancang itu, saya mulai itu 5 bulan yang lalu. Itu 5 bulan, sekitar berarti 5 bulan dari sekarang ya, bulan Mei ya, April Mei itu saya sudah
memikirkan frameworknya, saya pikirkan kerangkanya. Oh kayaknya monopoli kalau ada pengajakan soal asik nih, nah gitu. Tapi gimana ya caranya ya? Nah terus saya baru tuh mulai eksekusi membuat aplikasinya. Nah itu paling enggak ya itu 5 sampai 4 bulan saya itu. Karena bisa selama itu saya tidak belajar dengan orang, Bapak Ibu. Saya belajar sendiri pakai kecerdasan buatan yang jenengan pakai itu, kayak misalkan ChatGPT, Gemini. Nah itu saya cari, oh kayaknya saya ada kendala di sini, cari solusi. Kadang cari di YouTube. Kalau di YouTube mentok, di ChatGPT. Kalau ChatGPT mentok, di Gemini. Kayak gitu terus prosesnya, bolak-balik sampai akhirnya alhamdulillah aplikasinya bisa selesai tepat waktu dan sempat membuat video juga. Itu video saya selesai seminggu sebelum deadline. Deadline-nya tanggal 2 November gitu. Itu seminggu sebelumnya saya sudah upload. Walaupun sempat dikritik sama Bu Lastri. Oh, video stoknya kementerian nganggo kaos Mas. Tapi ya memang saya udah enggak, ibaratnya yang saya jual ke mereka itu inovasi saya, bukan penampilan saya begitu. Penampilan, tapi penampilan penting ya. Iya. Nah, berarti ini sudah dilaksanakan di pembelajaran kapan Pak Yunis? Ya kalau pembelajaran berarti kan 5 bulan itu paling nggak saya buat itu 2 bulan, ya 2 bulan pembelajaran. Oke. Dan itu sudah dicoba juga di kelas lain. Sudah dicoba di kelas lain. Sempat diimbaskan ke gugusnya Pak Aris Nasuhaddin. Mana Pak Arisnya? Terima kasih Pak Aris Sudah kesempatannya. diimbaskan ya? Sudah diimbaskan di tempat gugusnya Pak Aris ya? Ya, di Gugus Nusantara. Sudah. Alhamdulillah. Saat itu tempatnya di Belambangan ya? Iya betul, ya, Mas betul. Yunis ya? Nah, saya hadir saat Bahkan di gugus saya sendiri belum sempat karena kegiatan yang paket 3 itu sudah berlangsung, produknya baru saya imbaskan begitu. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita mengikuti kegiatan Jambore GTK Hibat itu harus sudah diimbaskan dan sudah direplikasi oleh, di mana kita mengimbaskan itu. Kalau Mas Yulis diimbaskan di gugusnya Nusantara, artinya teman-teman guru di Nusantara sudah mereplikasi ini. Begitu. Terakhir Pak Yulis. Nah, bagaimana dengan keberterimaan dari aplikasi ini terhadap siswa-siswa dan keberlanjutan aplikasi ini dalam pembelajaran di sekolah? Terima kasih. Keberterimaan ya. Keberterimaan itu berarti Sesuatu ini diterima oleh anak-anak. Oh, oke. Ya, jadi kalau dari testimoni yang sudah saya tayangkan tadi, alhamdulillah anak-anak itu punya pengalaman baru Bapak Ibu, bahwa oh ternyata permainan monopoli bisa dirancang untuk kegiatan belajar juga. Iya. Dan itu mereka punya apa ya? Punya rasa, wah aku hari ini misalkan hari ini saya belum bisa punya banyak aset. Besok saya mau coba punya banyak aset lah. Akhirnya kan memicu dia untuk menguasai tujuan pembelajaran yang mau dimasukkan ke monopoli itu. Jadi anak itu jadi semakin terbakar untuk belajar begitu. Karena yaitu tadi dia ingin membuktikan di permainan monopoli dia bisa jadi tuan tanah. Jadi tuan tanah itu istilahnya orang kalau pemain monopoli punya sertifikat tanah yang banyak, rumah yang banyak. Ya, itu kan kalau ada tempat temannya yang mampir di tempatnya kan dia harus bayar, dia dapat uang banyak gitu. Tapi kalau di permainan monopoli ini yang dihitung bukan uangnya, tapi yang dihitung itu tanahnya, rumahnya dan hotelnya. Karena kalau misalkan uangnya, saya pernah kecolongan anak itu sengaja tidak menjawab wiro dan menabung uang sehingga uangnya banyak Bu. Pinter nih, bocah pinter nih. Dia memanipulasi aturan. Akhirnya setelah itu aturannya saya rubah. Uang tidak saya hitung. Yang dihitung adalah tanah, ya, kemudian rumah dan hotel saja ditambah hipotek. Ya, jadi mereka udah mulai nih. Kalau awal-awal itu kan sama uang. Nah, pas pakai uang
ada yang mengakali aturan itu. Wah, memang bakatnya kita orang Indonesia itu ya. Ya terlihat dari kecil lah. Ya, tapi alhamdulillah sih sampai sekarang pun kadang kalau saya ada kegiatan seperti ini, nah malamnya saya siapkan asesmennya, terus nanti saya berikan sumber belajar dulu untuk dipelajari secara mandiri yang sifatnya media itu elektronik dan lain-lain. Nah nanti alhamdulillah sih karena sekolah kita punya bantuan tablet bisa dipakai. Nah nanti setelah mereka mempelajari dan mengerjakan tugas baru main monopoli. Nah biasanya besok pagi hanya kemarin hitung asetnya coba Pak Guru minta. Nah nanti saya di 2.500 sekian, nanti diurut saya masukkan ke aplikasi agar nanti terlihat bahwa tanggal ini bermain monopoli dengan TP ini dikumpulkan berapa anak, skornya sekian. Nanti saya bisa lihat, oh untuk TP ini misalkan ketercapaiannya sekian persen, nanti bisa ketahuan dari aplikasi. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Julis. Terima kasih Pak Julis Sama-sama, atas Bu. perbincangan kita hari ini. Semoga ini menjadi motivasi bagi teman-teman semua. Amin. Bahwa kita mengikuti kegiatan ini ternyata diawali dengan rasa pesimis, tetapi ada kemauan di dalamnya. Pesimis, apakah saya bisa ya? Apakah saya bisa ya? Kita tidak usah malu-malu, karena kita tidak ada orang yang tahu bahwa kita sudah submit, kecuali seseorang yang punya linknya bisa melihat, oh ini Sulastri submit, oh ini Tri Yuli Setiawan submit, kayak gitu. Tetapi isinya apa? Tidak tahu. Jadi tidak usah malu-malu, tidak usah rikuh, tidak usah takut. Silakan tahun depan di Jambore GTK Hebat 2025 salah satu di antara kita menjadi guru atau kepala sekolah inovatif maupun dedikatif. Siap untuk itu? Iya. Bagi teman-teman yang daerahnya sulit untuk sinyal, perjalanannya agak Jauh. sulit, ambil dedikatif. Dedikatif. Dedikatif peluangnya lebih banyak kalau dedikatif. Karena kalau dedikatif itu tidak terlalu menghitung tentang inovatifnya, tetapi bagaimana perjuangannya sehingga dengan keterbatasan pembelajaran tetap bisa lancar. Oke, terima kasih Pak Julis. Sama-sama, Kami Bu. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.